Iya pemirsa Dr. Os, tadi sudah asik kita olahraga trampolin. Nah sekarang saya mau cari minum. Kayaknya enaknya habis olahraga kita minum teh ya. Nah di situ kayaknya ada tempat minum teh yang enak tuh. Kita ke sana yuk pemirsa. Aduh, Dede mau apa? Teh? Iya, yang es, dingin, manis? Oke. Mbak aku mau teh, manis, dingin yang autentik ya, aku pengennya ya. Apa nih buat aku? Es green tea boleh, tapi manis ya? Oke, tuh ada es. Apa kabarnya Tia? Baik, dokter. Aduh, Tia. Ini lagi ngapain di sini nih? Ini dok, aku lagi ngidam teh. Lagi ngidam nih, saya kayaknya kemarin ketemu masih rata-rata aja nih. Terus sekarang sudah. Biasa kebanyakan makan malam. Enggak dok, ini aku lagi hamil lagi. Hamil lagi? Iya. Jadi ini sudah hamil yang ketiga? Ini Tempat? yang kedua. Oh, Kan yang waktu itu kan ketemu Kayaknya sama anak aku yang pertama. produktif banget ya? Ih dokter, ini aja tuh susah banget dapetinnya. Aku kan habis bayi tabung. Oh, ini pakai program bayi tabung? Iya, dokter ngerti? Oh iya. Bercanda dong. Iya. Enggak, saya amis banget gitu. Saya kira yang pertama sih aku tahu bayi Yang tabung. pertama bayi tabung. Yang kedua bayi tabung juga. Yang kedua, aku sempat bayi tabung itu yang di FET gitu, itu Hmm. gagal. Ini yang ketiga. Nah. Pas banget aku juga pengen tanya-tanya sama dokter nih soal bayi Iya, seru tabung juga aku. nih. Kayaknya selain Tia juga pemirsa Dr. Os pengen tahu nih gimana sih sebenarnya program bayi tabung ini. Ngobrol-ngobrol yuk. Ngobrol yuk. About your mama. Did she get the job she wanted? Dok, aku Iya. pengen nanti anak aku tinggi kayak dokter, digini-giniin dok. Oke, Bisa ya nggak sih, Dok? enggak lah, Enggak tergantung ya? genetiknya. Maaf ya, Tapi nggak insya Allah sih dengan bayi tabung genetiknya jauh lebih baik. Lebih bagus karena dipilih gitu ya dok ya. Nah, ini nih penasaran nih Tia. Demen banget sih dengan bayi tabung. Ih dokter, Kenapa kalau sih? memang bisa normal ya pasti kan normal Oke. dulu. Cuman kan aku memang udah coba waktu pas dari awal nikah, aku udah tahu kalau aku PCO. Oh, PCO. Jadi, pemirsa mungkin tahu ya, PCO itu suatu kondisi di mana sel telurnya tidak bisa besar ya, atau kita sebut Betul. sel telurnya kecil-kecil. Kalaupun udah besar dibantu dengan obat, dia sulit untuk pecah gitu. Iya, iya. Karena aku udah coba selama 1,5 tahun, itu tiap hari minum obat ya, dari Hmm. obat diabetes, Hmm. terus ada vitamin-vitaminnya, Iya. besar gitu. Tapi at the end nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. gitu. Jadi satu sisi dari sisi Tianya. Nanti kalau di sisi suami, maaf, ada masalah nggak di situ? Nah, waktu pas aku bayi tabung yang pertama, memang kondisi suami itu lagi terato. Oh, terato artinya bentuk spermanya ada yang belum optimal ya? Ya, tapi kan terato itu sebenarnya masih Iya. ada kemungkinan. Besar masih kemungkinan untuk bisa menghamili. Iya, Menghamili. menghamili. Membuahi sel telur. Menghamil Ya. buktinya. Ya, jadi pemirsa nih ya, kalau untuk proses bayi tabung ini adalah satu tahapan terakhir. Jadi tahapannya adalah kita coba dulu dengan cara alami ya, dengan pemberian obat Betul. penyubur ya, selama kualitas spermanya, sel telurnya, rahimnya bagus. Kemudian tahapan berikutnya masih ada tahapan inseminasi nih. Ya, inseminasi itu satu proses di mana spermanya kita proses dulu, kemudian sel telur yang kita siapkan di dalam rahim ya. Setelah itu baru kita masukkan sperma ke dalam. Ya. Pernah menjalani proses itu? Belum. Enggak? Itu enggak, karena Enggak, waktu itu ya? lagi kondisi terato. Jadi dia langsung ke proses bayi Bayi tabung. Nah, prosesnya apa yang dijalani nih, Tia? Prosesnya sebenarnya kalau orang pikir kan bayi tabung bakal lama. hmm. Ternyata enggak, cuman memang butuh proses sekitar 1 bulanan. Stimulasi cuma 8 hari. Ya, terus? Habis itu operasi Nah, OPU. ya. Setelah operasi OPU tunggu 3 sampai 5 hari Ya, sebentar, Oh iya, ya. bingung Ini ya? Pemirsa pasti bingung nih pemirsa ya. Apa itu stimulasi, apa itu OPU, apa itu ET ya, Iya, macam-macam iya, banyak iya, ada istilahnya. lagi. Nah, supaya lebih jelas nih pemirsa, saya akan bantu pemirsa sama Tia, kita akan lihat di alat peraganya ya. Yuk kita pindah ke sana. Yuk. ya. Nah pemirsa, ini nih Tia, ini ada alat peraga, alat reproduksi seorang wanita. Ini aslinya ukuran rahim itu hanya kecil, 4 kali Iya. 6 cm aja, Oh, oke. kemudian ovarium ini sekitar 2 cm aja. Oke. Nah ini proses bayi tabung sebenarnya intinya kita mempersiapkan atau mendapatkan sel telurnya dulu. Nah sel telur itu adalah untuk dapatkan memang harus diberikan obat Yang aku bilang stimulasi tadi. stimulasi. Ya, stimulasi itu adalah merangsang sel telur atau ovarium ini untuk menghasilkan sel telur dalam jumlah yang lebih dari biasanya. Iya. Jadi kalau biasanya normal mungkin 1 sampai 5, tapi ini bisa 10, 15 sampai lebih dari itu. Jadi untuk mendapatkan sel telur yang banyak itu memang diberikan suntikan. Ya, jadi telur yang kita harapkan dari 10 sampai 15 itu suntiknya berapa kali ya? 8. 8. Oke, terus sakit nggak disuntik? Enggak. Enggak ya. Oke, jadi ini adalah satu proses tadi setelah disuntik ya. Disuntiknya di mana Tia? Ini bisa biar Disuntiknya kita aku tahu. waktu kanaka di bagian sini, 2 jari di sekeliling pusar. Tapi kalau yang sekarang karena berat badan aku udah lebih membesar, biar stimulasinya lebih oke di paha. Oh di paha. Jadi intinya dimasukkan obat memang dengan jarum ya. Jarum. Jadi lokasinya memang bisa di mana aja, tapi intinya dimasukkan jarum dan kemudian yang kita harapkan adalah sel telur ya yang bisa diproduksi oleh ovarium dalam jumlah yang cukup banyak.
Ya, kenapa banyak? Ini karena memang proses bayi tabung itu tadi setelah stimulasi kita akan panen sel telur. Iya. Mhm. Opu. OPU, ya, ovarian pick up. Ya, jadi ada satu proses di mana sel telur yang sudah kita dapatkan tadi sekitar 10 sampai 15 ini dilakukan proses OPU atau panen sel telur. Nah, proses ini memang sakit ya? Enggak. Oh enggak ya? Kan dibius, ditidur. Ya, jadi prosesnya memang dengan pembiusan. Jadi prosesnya dibius, jadi tidak terasa sakit, tapi memang harus dengan jarum. Ya, dimasukkan dan dalam- nggak ada sayatan bekasnya Nggak juga ya ada, dok ya? nggak ada, hanya ditusuk dengan jarum Ya. lewat vagina, kemudian dipanen sel telurnya. Yes. Nah, setelah kita dapat sel telur, nah ini baru nih proses bayi tabungnya berlangsung. Jadi sel telur yang dapat kita sebut dengan sel telur ya. Sel telur itu bisa kalau misalnya kita dapat tadi 10 sampai 15, mungkin pada saat ovum pick up-nya bisa kurang dari itu. Ya, jadi ini sel telur yang kita dapatkan, kemudian nanti biasanya akan dievaluasi ya di Yes. laboratorium. Kemudian sel telur itu nanti akan dikawinkan dengan sperma suami. Jadi ini poinnya adalah bahwa sel telur dan sel sperma itu berasal dari orang tuanya. Oh iya dong. Ya, jadi itu dijamin bahwa itu memang berasal Yes. dari suami dan dari istri, artinya Ya. sel telur dan dari sperma suami. Betul. Ya. Nah setelah itu, jadi pagi ini biasanya kita lakukan ovum pick up, Ya. siangnya kita kawinkan nih sel telur dengan sel spermanya. Ya, kemudian di situ kita lihat nih perkembangannya dari hari ke hari. Betul. Biasanya kita lihat di hari ketiga. Ya. Nah, hari ketiga dilihat sambil suruh siap-siap buat Nah, transfer. Ya, untuk ditanamkan. Jadi di Ya. situ kita di laboratorium. Jadi ini yang disebut dengan tabungnya tadi, di cawannya tadi. Jadi kita simpan di laboratorium dengan medium yang khusus supaya tadi sel telur dan sel sperma itu bisa bertemu. Betul. Ya, kemudian setelah bertemu dia akan membelah 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel. Yang Nah, namanya blastosis ya. blastosis. Jadi Apa sebelum- bingung lagi? Sebelumnya ada tahapan morula. Nah, morula kemudian ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih ya. Jadi ini ukuran aslinya milimeter, kecil Iya, hanya betul. 1 mili aja. Tapi ini kita ilustrasikan bahwa di sini ya tadi sel yang tadinya 2 itu bisa menjadi banyak ya. Artinya dia bisa berkembang baik. Nah, di tahapan 8 sampai 12 sel ini kita sebut dengan morula. Ini biasanya kita masuk ke tahapan untuk embrio transfer. Bentuk seperti inilah nanti yang akan ditanamkan ke dalam sini ya. Tentunya nggak segede gini ya. Ini Iya, iya. kecil aja, milimeter ditanamkan di dalam rongga rahim. Ini yang kita sebut dengan embrio transfer atau ET tadi. Ya. Ya. Itu saking kecilnya, itu alatnya kan kita memang lihat Ya. suami masuk, Ya. bisa aku rekam juga Ya, pakai betul. video. Alatnya tuh benar-benar kecil, semacam suntikan Ya. tapi bukan jarum. Iya, bukan. Ya. Dan nggak sakit sama sekali. Enggak. Ini ada yang tahapannya bisa karena kita harus menyiapkan dinding rahimnya. Artinya ini bantalannya, lahannya harus bagus betul. Kalau kondisinya memungkinkan bisa kita tanam dalam kondisi fresh. Ya. Artinya embrio yang bagus tadi langsung ditanamkan di siklus yang sama. 2 Jadi bulan. Tia punya berapa embrio? Awalnya, Kemarin itu untuk dapat ini yang ini, sekarang dapat 6. Dapat 6. Yang jadi embrio Ya. di hari kelima, Hmm, blastosis. Ditanam 2, Dua. Yang 4 masih dibekukan ya. yang 4 masih dibekukan. Nah, ini menariknya nih untuk bayi tabung nih pemirsa ya. Jadi yang dibekukan tadi nih, ini masih kualitasnya masih baik. Ya. Jadi artinya untuk hamil berikutnya dia tidak mengulang lagi proses dari awal ya dengan stimulasi, dengan ovum pick up dan segala macam. Tapi nanti kalau mau hamil lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi mau hamil lagi, tinggal dicairkan, Betul. kemudian ditanamkan langsung di dalam rahim dia. Ya, nah kalau misalnya pakai frozen itu juga secara harganya juga bisa cuma seperempat aja ya jauh dok ya. menghemat. Nah ini dibekukannya bingung apa disimpan di lemari es? Iya, simpan di lemari es. Jadi simpan dibekukan ya dengan nitrogen cair dengan suhu yang memang minus 196 derajat. Jadi beku banget. Kemudian nanti ada thawing istilahnya. Thawing itu waktu dia pencairannya. Oh bukan yang bawa mobil itu ya dok ya? Bukan. Di thawing dicairkan, tapi itu proses pencairannya khusus dan teknologinya memang sangat canggih, di mana tidak ada terjadi kerusakan kromosom di sana. Nah ini ada lagi nih mitos nih ya pemirsa bahwa wah keberhasilannya rendah bayi tabung. Ini buktinya Tia. Alhamdulillah. Sudah. Jadi kalau misalnya dikasih presentasi dari kehamilan normal, inseminasi Ya. dan bayi tabung, itu yang paling tinggi memang Itu bayi tabung. bayi tabung, betul. Jadi kalau hamil secara alami itu fekundasinya atau kemungkinan hamilnya sekitar 20 sampai 25%. Inseminasi hanya 15 sampai 20%. Bayi tabung itu 30 sampai 40%. Nah, ini yang lagi ada mitos nih karena dengan bayi tabung katanya bayinya bisa cacat, risiko cacatnya. Serem banget sih. Ya sebenarnya ini mitos, betul-betul mitos. Karena tadi proses bayi tabung kan kita hanya mempertemukan sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya adalah prosesnya sama seperti kehamilan secara alami. Ya. Jadi Jadi nggak ada hamil bayi tabung sebenarnya Iya. ya. Prosesnya aja bayi Iya, tabung. oke. Hamilnya mah udah hamil hamil biasa. alami. Jadi kromosom dari sperma dan sel telur itu menyatu kemudian dia berkembang. Kalau memang dia cacat, mohon maaf ada kelainan kromosom dan segala macamnya, biasanya kehamilan tidak akan berlanjut. Dia akan berhenti di situ dan dia akan tidak tumbuh kembang. Iya, Jadi betul. sudah diseleksi sama sang pencipta di sana. Ya. Nah, ada lagi nih. Nah,
Nah ini biasanya, dok bayi tabung kan enak, bisa anaknya kembar langsung 2, kembar 3, enak Buy nih one, get one ya. free. Sekali bayar bisa dapat 3, dapat 4. Nah ini sebenarnya hanya mitos aja. Sebenarnya kalau dari sisi teknik bayi tabung, kehamilan kembar itu adalah memang suatu kegagalan. Ya, karena hamil kembar ini hamil dengan risiko tinggi. Betul. Risiko ibunya mengalami preeklamsi, tekanan darahnya meningkat pada saat hamil sudah masuk trimester kedua, trimester ketiga. Risiko bayinya prematur, ya. Risiko ada gangguan tumbuh kembang janin dan segala macam. Jadi harapannya memang bayi tabung dapat satu tapi dengan kualitas yang paling baik. Sehat. Sehat. Karena memang sebenarnya rahim kita siap untuk Iya, satu gitu ya. Iya, betul. Ya, tapi kalau mau dikasih 2 ya Alhamdulillah, buy one, get one free. ya, jadi ini hal-hal yang memang mesti kita yakinkan. Jadi untuk memulai suatu proses bayi tabung memang harus sudah dapat informasi yang jelas. Yes. Ya, jadi jangan tanya-tanya, coba-coba. Ya, jadi masih banyak nih keseruan lainnya. Nih kita mau, tadi kan kita belum lanjut minum teh. Iya nih, aku Iya. pengen minum teh. Iya, pemirsa jangan kemana-mana. Saksikan terus Dokter Os Indonesia untuk temukan sehat dan sesungguhnya hanya Dokter Os Indonesia. Minum teh yang terlalu kental ternyata tidak baik untuk kesehatan. Bagaimanakah cara membuat teh yang benar? Simak informasinya setelah ini di Dokter Os Indonesia. Rub your feet, your hands, your legs. Let me take care of it, babe. Close your eyes. I'll